Alhamdulillah sekarang kita udah ada di tempat rumah teman saya nih. Kita bincang-bincang yuk, nanya keluh kesah selama COVID-19 ini gimana. Dan terus kita nanya juga nanti, pasti dia yang bakal bertanya bagaimana cara solusinya nanganin ini di dalam Islam seperti apa. Nah, baik, mari sama-sama langsung kita temuin saudara-saudara kita. Tuh, udah sampai kita. Nah, ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya Allah, alhamdulillah sehat tadi ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ingat Apa nih Pak Ustadz? silaturahim kita. Gimana nih? Iya. Lagi pada ngapain? Biasa ini lagi ngopi-ngopi aja. Wah, iya ada kopi, masya Allah. Gimana ini masalah corona ini? Corona Apa ada dampak nggak nih? Berpengaruh nggak nih? luar biasa Pak Ustadz. Hah? Luar biasa dampaknya. Apa itu dampaknya? Allah, yang tadinya kita kerja jadi kita di rumah kan. Oh, di rumah sekarang? Iya, luar biasa. Udah berapa bulan? 3 bulan udah ini selama corona ada pokoknya. Innalillah. Iya. Sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya anak kerja di hotel situ. Jadi ya, sebagai engineering. Engineering. Iya, Mhm. gitu. Udah 3 bulan Ya, dirumahin. udah 3 bulan ini kita di rumah kan ya, udah segala macam kita lakuin, udah kita berdagang ya, sepi. Mana kesini udah kita cobain gitu. Masalah ini teman-teman juga lagi pada ngobrol juga ini Posat. Oh gitu. Iya, makanya itu. Keluh kesah nih ya. Iya, usahain kita lagi bingung aja, kita mah aja tukar-tukar pikiran sharing gitu. Oh. Iya. Iya. Nih kalau Bang Zainal biasanya apa nih? Pertama nih Saya kerjaannya. main di online, driver online. Oh, driver online. Ngaruh juga? Wah. Kalau bisa dibilang turun drastis. Drastis ya. Sekitar 80% itu udah habis pendapatan. 80% pendapatan. Masya Sementara Allah. aplikator nggak nurunin potongan. Oh. Yang ada diturunin insentifnya. Masya Allah. Makanya untuk dapat makan aja udah alhamdulillah deh. Wah, Masya Allah. Nah ini kalau Pak Taris nih, orang tua kita nih, gimana Pak Taris? Ya, saya biasanya pedagang hewan, kambing, Oh, dagang kambing. ya menjelang Idul Adha. Mm-mm. Dan kemarin-kemarin itu kita buka AKK. Mm-mm. Kadang-kadang seminggu ada bisa motong 3, 4. Sekarang mah boro-boro 4. Satu juga agak. Oh gitu, Masya Allah. Dampaknya tuh ya. Iya, makanya ini nanti menjelang Idul Adha, kita masih bingung konsumen kita ada apa enggak. Ntar kita belanja banyak, yang beli nggak ada. Oh, serba salah juga ya. Serba salah. Keuangan kita bukannya tambah, malah Berkurang. habis. Nggak ada pemasukan tapi pengeluaran terus. Pengeluaran jalan terus, sehari lebih daripada 200-300 ribu gitu. Masya Kita Allah. dari mana? Oke. Kita masukan nggak ada. Nah terus selama ini udah ngapain aja nih Bang Hendri nih? Ya. Udah namanya udah nggak kerja, dirumahin, penghasilan kan udah kagak ada blok berarti sekarang mah ya? Nggak ada kemasukan, bener-bener pengeluaran ini terus aja ya kan. Iya, saya juga udah bingung saat ini. Ya udah gimana, udah kita cobain semuanya. Kita udah sharing sono, sharing sini. Kita udah bingung jadinya gitu. Mau apa gimana lagi nih caranya yang gitu. Udah bingung udah Ustaz dah. Ya minta-mintaan penjelasannya ya pencerahannya gitu dari Pak Ustadz kali gitu. Oke, baik. Yuk kita langsung ngopi aja ya. Iya. Ngobrol perkara iman. Iya. Oke. Yuk jangan dilewatin, yuk kita dengerin. Nah, jadi teman-teman sekarang nih lagi keluh kesah nih ya. Iya. Gimana caranya, udah pusing deh. Mau minjem sama teman juga sama juga. Iya. Pada kagak punya duit juga. Sementara kita nih bingung mau ngapain nih, pendapatan kagak ada, apa nggak ada. Nah sekarang kita ngaji perkara iman dulu, ngobrol perkara iman. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada iman, menghadapi situasi seperti ini, oh bisa kacau. Bisa dampak apaan? Ada yang bunuh diri, benar nggak? Istri kita kalau nggak kuat-kuat ngadepin kita, nggak punya kerjaan, nggak punya modal, minta apa? Bisa.
Nah, ini jangan sampai kayak begini. Nah, gimana nih caranya nih di dalam perkara iman nih? Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam apaan? Bersyukur dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah, jika kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Dan kalau kita kufur akan nikmat Allah, kita nggak bersyukur, kejadian seperti ini kita ngeluh, nggak ada syukurnya, kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Nah, terkadang kita jangan cuman menyalahkan, wah COVID nih, gara-gara COVID gue jadi nggak punya penghasilan, jadi nggak begini. Nah, kita harusnya terkadang harus berpikir juga, mungkin selama ini, selama tidak ada COVID, mungkin kita ini kurang bersyukur selama ini. Bener nggak? Kita dikasih harta yang banyak nih. Sebelum COVID kita dikasih harta yang banyak. Contohnya, kita punya tabungan, kita bisa beli kambing, kita ketika kerja. Nah, mungkin selama kita punya duit, selama Allah kasih rezeki sama kita, kita nggak ada syukurnya mungkin. Sholat kita kagak, ibadah sodako kagak. Nah, sehingga apa? Sehingga Allah cabut tuh nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan daripada cobaan nama Allah Subhanahu. Kan kata Allah, kalau engkau enggak bersyukur, aku cabut nikmat. Nah, jangan-jangan selama ini kita ini kurang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana caranya? Biar Allah tambahkan lagi nikmatnya, berarti kita harus bersyukur. Sekarang kita nggak boleh ke masjid jamaah, bener ya? Betul. Mungkin selama ini ketika musola dibebaskan, masjid dibebaskan, mungkin kita jarang jamaah tuh. Sehingga Allah cabut tuh nikmat jamaahnya, benar nggak? Iya. Nah, ambil hikmah dari COVID ini, mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita nanti bakal dikasih lagi. Amin. Tuh yang pertama. Yang kedua, yang harus kita hadapin di masa pandemik seperti ini adalah terus ikhtiar, terus doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu mir rauhillah." Janganlah kita putus asa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rahmatnya Allah sangat besar. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Allah akan ijabah doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum," katanya. Doalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah daripada doa. Terus yang ada saat ini, optimalkan daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar apa yang telah Allah kasih kepada kita saat ini. Tawakal kita. Sekarang yuk kita rubah. Kalau dulu mungkin kita masih mengandalkan teman-teman kita. Tenang, nggak ada duit, gue bisa pinjam sama teman gue. Bener nggak? Ya. Dulu sebelum ada COVID, tenang nih, teman gue mah nggak terdampak kesusahan ekonomi, tenang. Sekarang semua terdampak. Mau yang kaya, mau yang kalangan menengah, mau yang miskin, semuanya kena ekonominya. Dihajar, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saatnya kita pasrahkan diri kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gantungkan daripada kebutuhan kita kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya kata Allah, siapa orang yang meminta selain kepadaku. Artinya kita enggak ke Allah dulu nih. Kita langsung ke rumah teman kita, minjem duit segala macam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, silahkan engkau minta kepada Tuhan selain aku. Masya Allah. Artinya Allah udah nggak mau nerima kita lagi nih. Artinya Allah udah nggak mandang kita. Nah, saatnya sekarang ini kita minta pasrahin sama Allah. Ya Allah, hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Yang penting hamba ini udah ikhtiar. Hamba serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kata Allah, kalau ada orang yang meminta-minta kepadaku, berpasrah diri kepadaku, maka niscaya sebelum engkau minta, Allah sudah kabulkan. Masya Allah. Diijabah ya. Langsung diijabah. Nah, jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah
Ikhtiar, banyakin doa kepada Allah, tawakal kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti rezeki kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngasih ada satu amalan nih. Amalan bakal ngedatengin rezeki. Rezeki kita bakal dibanyakin nanti sama Allah. Pengen nggak nih dapat amalan ini? Wah, pengen coba Ustaz. Pengen banget ya? Pengen tahu deh. Amalannya gampang, setiap hari kita lakuin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Nabi Nuh, perintahkanlah daripada umat-umatmu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Disuruh istighfar kita. Kalau kita udah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apaan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah bakal turunin hujan dari langit. Maksudnya apa tuh? Hujan itu kan rahmat. Ketika kita beristighfar, rahmat Allah turun. Kasih sayang Allah turun sama kita. Kalau Allah udah sayang sama kita mau minta apaan juga dikasih sama Allah. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah bakal cukupin rezeki kita. Jadi istighfar itu selain menghapuskan dosa-dosa kita, juga dapat mendatangkan rezeki kepada kita. Jadi tiap hari terus istighfar, jangan lupa ya. Sholat 5 waktunya jangan kita tinggalin. Istighfar terus minta sama Allah. Nabi aja yang udah dijamin masuk surga, setiap hari Nabi Muhammad istighfar 70 minimal. Wallahi la astaghfirullah fi kulli yawm aktsaru min 70 marrah, kata Nabi. Demi Allah, aku setiap hari paling sedikit istighfar kepada Allah 70 kali. Itu Nabi tuh, ya udah dijamin sama Allah. Lah kita belum ada jaminan, malas-malesan kita beristighfar. Boro-boro kita beristighfar. Ya mudah-mudahan ya, kita semuanya dari perkumpulan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengatasi daripada COVID-19 ini. Oke, Makasih banyak Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat perkumpulan kita ya. Ya, sering-sering mampir Pak Ustaz. Siap, insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Kita pamit dulu Dani ya. Ya, Pak Ustaz. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.